Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembawa acara dan juga terima kasih pada Pak Ustaz Solihin dan juga merupakan Ketua Pengurus Cabang Pertumbuhan Kota Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya saudara sekalian yang hadir pada ahad ini di rumah Allah ini dan telah mengundang saya untuk dapat bersama-sama kita berdiskusi tentang suatu ilmu yang luar biasa dan insya Allah kita semua yang di sini sudah melakukan mempraktekkan daripada ilmu tersebut, yaitu namanya bekam ataupun al-jamaah. Izinkan saya untuk memberikan materi tentang al-jamaah ini atau nama Melayu adalah bekam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kepada hidayahnya, alhamdulillah kita dapat bertemu bersama-sama pada 12 Desember 2021 di rumah Allah ini dalam keadaan kondisi sehat walafiat, semoga seperti ini seterusnya. Dan tak lupa salawat salam kita ucapkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang dengan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada siang hari ini saya mencoba untuk memberikan suatu ilmu tentang ijamah ataupun bekam. Jadi bekam itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan kepada orang yang membutuhkan. Jadi nanti berupa perlukaan dan akan keluarlah nanti yang namanya darah kotornya. Nanti kita akan lihat di materi saya yang telah tertampil di layar ini. Nah, bekam itu bahasa Melayu. Jadi bahasa Arabnya adalah al-jamaah. Nah, bekam ini memberikan efek nanti sebagai yang namanya pertama preventif dan promotif. Preventif itu, promotif itu gunanya untuk menjaga agar tubuh kita dalam kondisi yang tetap sehat. Jadi terhindar dari yang namanya penyakit. Nah, bekam juga bisa sebagai kuratif. Kuratif itu mengobati dalam kondisi tubuh kita yang sakit. Tadi kalau preventif promotif itu kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Kalau kuratif dalam kondisi sakit diobati dengan bekam, insya Allah dengan izin Allah kita akan tersehatkan dengan melakukan ataupun dengan berbekam. Dan juga dari sisi rehabilitatif itu kan memperkuat kondisi tubuh kita pasca kan setelah kita itu terbebas dari penyakit atau setelah kita diobati dari rasa sakit yang diderita. Jadi luar biasa untuk kami ini bisa sebagai preventif promotif, bisa juga sebagai kuratif dan rehabilitatif. Jadi mencakup 4 aspek, di mana kalau dari Kementerian Kesehatan untuk puskesmas itu kan tugasnya adalah preventif promotif. Untuk rumah sakit tugasnya adalah mengobati, kuratif dan rehabilitatif. Jadi kalau kita ini bisa preventif promotif dan kuratif serta rehabilitatif. Baik, kita akan masuk ke materinya. Nah, jadi apa itu bekam? Saya pikir ya. Nah, jadi bekam itu atau masalahnya adalah al-jamaah
Ini proses membuang darah kotor, di mana darah kotor itu lebih bersifat racun atau bahasa medis adalah toksin. Dan darah kotor itu, ya kan, sifatnya di dalam pembuluh darah itu tidak bergerak, lebih condong ke arah statis. Ini berbahaya ya, kalau tidak dibuang ya, dengan tindakan bekam. Nah, melalui mana? Melalui permukaan kulit tubuh kita yang bagian luar. Nah, jadi pernah berbekam nggak di sini? Siapa yang pernah bekam? Ya, Bapak pernah kan? Nah, ada kan pakai kopi itu kan? Nah, kemudian ditempelkan di permukaan tubuh, terutama di daerah punggung. Nah, kemudian setelah itu baru dikorek-korek, ya kan? Nah, itu korek-korek itu, ya kan, dikorek di permukaan kulit bagian luar gitu. Di permukaan kulit bagian luar, dan itu banyak pembuluh-pembuluh darah kecil, ya, yang isinya itu adalah darah yang sifatnya ke arah lebih banyak racun. Dari mana tahunya bahwasanya isi darah yang ada dalam pembuluh darah di permukaan kulit tubuh kita itu lebih banyak racunnya? Dari hasil penelitian. Jadi darah bekam yang diambil tadi kemudian diteliti ya, oleh peneliti lah ya, dibawa di laboratorium, kemudian didapat ternyata ya, banyak racun-racunnya. Banyak racun-racunnya. Kalau ini tidak dibuang, tentunya akan berbahaya ya kan, bagi tubuh kita. Nah, kalau ditanya sama saya berbekam enggak? Saya setelah mengenal bekam ini, saya berbekam, ya kan? Itu setiap bulannya. Dan dianjurkan berbekam itu adalah pada tanggal 17, 19 dan 21, ya kan? Pada bulan Hijriah, ya. Jadi sangat mudah sekali ya, nah, seperti ini aja. Ya. Kemudian dari riwayat hadis Bukhari Muslim, sebaik-baiknya pengobatan yang digunakan adalah dengan berbekam. Selain bekam adalah dengan minum madu dan sudutan daripada kai ataupun api. Cuma Nabi melarang umatnya menggunakan kai ataupun sudutan api itu untuk dalam pengobatan. Yang dianjurkan itu adalah berbekam dan minum madu. Tadi tambah lagi oleh Pak Ustadz Solih adalah dengan lakukan ruqyah ya, dengan doa-doa yang dari kitab suci Al-Quran. Baik. Nah, bekam di kita, di perkumpulan bekam Indonesia ya, itu dikenal dengan namanya bekam sunnah. Jadi kalau bekam tadi sudah saya terangkan, kalau sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan ataupun penetapannya. Nah, itu sunnah. Maka itu kalau kita berbekam ya, dianjurkan pada setiap tanggal 17, 19, 21 bulan Hijriah ya. Nah, apa manfaat bekam itu? Manfaat bekam adalah membersihkan darah dari racun-racun sisa makanan dan dapat meningkatkan daripada kekuatan saraf tulang belakang. Maka itu bekam kan sering yang dilakukan di daerah punggung, dan itu meningkatkan ya kan, kekuatan pada tulang belakang. Jadi kalau misalnya Bapak sering ada apa ya, penyakit terbatas lah daerah tulang belakang ya, daerah punggung dan punggung, pinggang, panggul ya. Nah, itu rajinlah berbekam. Diusahakan 2 kali dalam sebulan
Nah, nanti sama Pak Soli kan, ya kan? Nanti ada titik-titiknya itu, ya. Ada di daerah leher, ya kan? Leher belakang kanan dan kiri. Kemudian di daerah bahu kanan dan kiri, ya. Kemudian di daerah tulang belikat, kanan dan kiri, sampai nanti di daerah panggul baik kanan dan kiri itu titik-titik di mana, ya kan, namanya titik bekam sunnah, ya. Diriwayatkan Nabi kalau bekam itu pada titik bekam tersebut lah, seperti itu, ya. Dan itu manfaatnya adalah memperkuat kekuatan daripada tulang belakang kita. Kemudian mengatasi tekanan darah, ya, yang tidak normal. Jadi kalau ada pasien kita menderita namanya tekanan darah tinggi, ya, bekam itu salah satu caranya adalah bekam dengan bekam itu dapat menurunkan tekanan darah yang tadinya tinggi menjadi ke arah yang lebih rendah. Bahkan mungkin kalau kita rajin, ya, kita ikuti lagi dengan pengobatan yang lain, madu, menjaga sholat, ya, kemudian itu bisa menjadi tekanan darahnya normal, ya. Kemudian menghilangkan pusing-pusing, ya, di kepala, ya, itu bukan bisa. Nanti ada titik namanya di puncak kepala ini, ya. Jadi kalau kita lakukan di puncak kepala itu, ya, jadi itu bisa menghilangkan rasa nyeri pada daerah kepala. Kemudian migrain, ya, migrain itu sama dengan sakit kepala, bahkan sakit gigi juga bisa, ya kan. Kemudian menghilangkan kejang-kejang dan kram pada otot. Saya kalau misalnya terlalu capek, ya, jadi kalau dokter anestesi itu kan nggak kenal waktu, ya. Jadi kadang tengah malam tuh sering diminta untuk melakukan tindakan operasi. Jadi pulang-pulang tuh sudah hampir jam setengah 4 subuh, jam 4 subuh, ya kan. Jadi saya mandi, kemudian sholat. Setelah itu saya minta pada istri saya untuk dibekam. Bekamnya bekam yang kering itu, bekam luncur istilahnya. Nah itu langsung otot-otot di daerah punggung kita itu dalam kondisi yang rileks. Entah dia tegang, jadi rileks, dan itu, ya kan, rasa-rasa sakit itu, kram-kram itu menjadi hilang seketika. Apalagi kalau kita kemarin tadi kan mandi sebelum sholat subuh itu luar biasa, karena mau memperkuat daripada memori otak kita, memperkuat, ya kan. Nah ini pada adik-adik santri, ya, itu yang dilakukan kan mandi sebelum sholat subuh, ya. Bahkan sebelum sholat subuh kita mandi, setelah itu kita baca Al-Quran, kemudian sholat subuh dilanjutkan dengan aktivitas sholat adha, ya, akan memperkuat kekuatan daripada memori, kekuatan ingatan otak kita. Kalau kekuatan otak kita kuat, ya, pasti kemampuan nanti dalam hal belajarnya bisa menjadi lebih cepat menangkap daripada mata pelajaran tersebut. Itu sudah dibuktikan. Nah, mungkin sudah viral ya di YouTube, ya, di WA pun sudah di-share itu kan. Masih ingat namanya presiden kita B.J. Habibie? Ya. Jadi pada waktu dia sekolah di Jerman, itu dia itu selalu ranking ketiga. Ranking pertamanya adalah orang Yahudi, suami istri masalah. Itu ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiganya dia B.J. Habibie. Kemudian B.J. Habibie kepingin dari ranking 1. Dia tanya sama orang Yahudi tadi, sama-sama sekolah di Jerman, ya. Orang Yahudi itu tidak memberitahu apa rahasianya, tapi karena dipaksa terus akhirnya dia beritahu rahasianya. Rahasianya adalah dia membaca Al-Quran sepertiga malam. Jadi dia sampaikan ya sepertiga malam tersebut dia bangun, kemudian mandi,
kemudian pakai baju yang bersih, pakai wangi-wangian, dan dia baca Al-Quran. Dia ini tersentak, ya kan? Dia tanya, dia nggak percaya, dia tes. Kemudian orang itu menyampaikan apa? Ya kan ayat-ayat yang diminta oleh BJB untuk orang Yahudi itu ucapkan, luar biasa sekali. Ya. Jadi dia pulang ke kos, kemudian dia menangis, kemudian dia lakukan seperti apa yang orang Yahudi itu sampaikan. Nah, masalahnya orang Yahudi kan tidak sholat tahajud, nah dia ditambah dengan sholat tahajud. Gak berapa lama dia menjadi ranking pertama. Orang Yahudi itu ranking kedua dan ranking ketiga. Jadi gak ada lagi kita dengan ya kan yang namanya agama Islam ini, ya kan? Apa kita nggak tambah yakin ya bahwasanya ada memang cara untuk memperkuat kemampuan daripada otak kita. Dan saya sudah mempraktekannya. Kalau ada ujian, saya usahakan saya mandi sebelum ya kan, di situ saya belajar. Dan saat ini saya tiap hari melakukan hal tersebut. Ya hampir tiap hari lah. Ya. Nah, jadi balik lagi ke bekam itu bisa menghilangkan kejang-kejang ya, dan kram pada otot. Jadi bukan hanya di otot daerah punggung saja, enggak. Otot lengan ya dengan atas ini ya. Kemudian lengan kiri, kemudian pada daerah paha, pada daerah betis, itu kan sering kram-kram kan. Mungkin bapak ibu yang pergi ke sawah, ya kan pulang-pulang udah kram ototnya ya. Dengan bekam itu insya Allah bisa teratasi ya. Baik, nah manfaat sunnah saya rasa semuanya pada tahu ya, menggapai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi menghidupkan hati kita bisa lebih bersih lagi ya, memperbaiki kekurangan dalam penunaian kewajiban-kewajiban yang mungkin wajib itu mungkin banyak yang tidak apa namanya itu yang belum 100% didapatkan hasilnya, dan dengan sunnah itu ya mudah-mudahan itu memperkuat hasil yang dapat untuk yang wajib. Nah, ini langkah-langkah dalam berbekam. Mana yang saya lebih begini aja ya. Mohon maaf. Ya. Jadi dalam berbekam itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Yang pertama itu adalah persiapan proses bekam. Jadi pada bapak ibu sekalian ya, dianjurkan itu mandi terlebih dahulu, mandi dan wudhu. Wudhu usahakan jangan lepaslah dari kita. Jadi bahkan wudhu itu ya, sudah banyak yang merasakannya. Itu bisa kita terbebas dari yang namanya penyakit. Penyakit itu kan disebabkan oleh virus, bakteri, camur. Ini saya cerita dari istilah medis ya Pak ya. Dari istilah medis ya. Jadi penyebab penyakit itu kan virus, bakteri, camur, parasit gitu. Nah kalau yang COVID-19 ini ya, itu golongan daripada virus. Itu masuk melalui saluran pernafasan kita, melalui hidung ya, dan melalui mulut. Jadi dengan berwudu ya, berwudu itu kan subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga lagi tahajud kan. Jadi saya dikatakan kita bisa terbebas dari virus COVID-19. Alhamdulillah ya kan. Mudah-mudahan saya sampai saat ini tidak terkena daripada virus COVID-19 kan. Ya saya merasa itu suatu anugerah ya dari Allah. Karena saya bekerja di tempat ya, saya kan biasa salah satu adalah di ruang rawat ICU. Ruang rawat ICU itu kan menangani pasien yang berat gitu kan. Pasien-pasien COVID yang berat ya, kondisi sesak napas, misalnya ya dibawanya ke ICU. Kalau yang ringan ya isolasi mandiri, isoman istilahnya kan gitu. Nah jadi virus itu banyak sekali ya, dan kita selalu itu mempraktekkan yang namanya menjaga wudhu tersebut. Nah, jadi untuk si kita ini, untuk bapak ibu itu dianjurkan mandi dan
Nah untuk yang melakukan bekam itu dianjurkan mandi dan berwudu juga. Itu wajib. Mandi supaya badan kita ini menjadi bersih. Kemudian dilakukan setelah itu pijat, istilahnya adalah sasi pada daerah yang dibekam. Nah ini ya. Nanti saya beritahukan apa kegunaan daripada pijat itu, relaksasi ya. Kemudian selanjutnya bekam kering dari 5 menit, setelah itu permukaan, setelah itu dilakukan lagi bekam ya. Kemudian pembersihan darah dan alat-alat bekam. Nah, ini saya tunjukkan kepada kita semua manfaat daripada relaksasi. Dan di relaksasi ini merilekskan daripada otot-otot tubuh kita dengan cara pemijatan, dengan cara pijat. Apa manfaatnya? Meningkatkan imunitas tubuh. Jadi imun kita ini ya kan jadi lebih meningkat ya. Dengan pijat itu pijat. Pijat itu ada meningkatkan imunitas tubuh, menyebabkan aliran darah lebih lancar. Dan ternyata ya kan leukosit ini sel darah putih. Sel darah putih itu sebenarnya membunuh daripada kuman. Kuman itu seperti bakteri, virus, nyamuk. Jadi dengan pijat itu sel darah putih itu ya kan akan lebih kuat dia bekerja ke daerah otot yang dipijat tadi. Jadi kalau tubuh kita dalam kondisi yang ada virus kemudian memberikan efek sakit, coba dipijat. Ya, mudah-mudahan setelah itu ya kan rasa sakitnya akan berkurang. Dan saya sudah melakukan itu. Saya sudah mendapatkan manfaat daripada pijat tersebut. Dan kalau para ibu yang namanya melakukan pijat bayi kan, bayi nangis apa sebab padahal sudah ditetein kan, dilakukan pijatan dibaluri dengan zaitun hangat begitu, insya Allah dia akan tenang setelah itu, akan gak nangis lagi. Itulah efek daripada pijat itu. Nah, jadi bekam ini meningkatkan imunitas tubuh ya. Kemudian ini tindakannya, ini efeknya Pak ya. Jadi dengan cara bekam ini pengkopan ya, pengkopan itu bagian daripada tindakan bekam ya. Jadi mana dia bekam ada ya? Nah, bekam ya ada. Jadi ya, kok itu dipasangkan di permukaan tubuh kita ya. Efeknya apa? Meningkatkan sel makrofag. Sel makrofag ini inti daripada sel darah putih. Nah, sel makrofag inilah ya kan yang digunakan untuk membunuh daripada kuman-kuman tadi. Nah, semuanya itu diketahui apa yang saya sampaikan dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau di Mesir itu, di Riyadh ya, di Arab Saudi, bekam ini sudah menjadi bagian utama dalam hal untuk pengobatan selain daripada ilmu kedokteran dari barat ini. Nah, ini istilahnya preventif, itu adalah pencegahan supaya kita terhindar daripada penyakit, promotif ya, menguatkan ya dari sisi tubuh kita supaya terhindar juga dari penyakit ya. Nah, kita lihat bekam di mana perannya sebagai preventif dan promotif. Nah, ini dia dari hadis ya kan, perhatikan ya, yang Nabi kita melakukan bekam itu setiap tanggal 17, 19, 21 pada bulan Hijriah. Artinya ya, walaupun tanpa dalam kondisi sakit, Nabi berbekam rutin setiap tanggal 19, 17, 19, dan 21 pada bulan Hijriah. Itu artinya apa? Ya, menjaga tubuhnya supaya terhindar daripada penyakit. Istilahnya adalah preventif dan promotif. Ya, jadi bagi adik-adik santri, istilah-istilah yang saya sampaikan tadi itu langsung dihafal. Karena ini istilah yang awam. Dan memang kita harus menguasai daripada istilah-istilah yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi Nabi kita itu berbekam rutin
setiap tanggal 17, 19, 21 bulan Hijriah. Walaupun dia tidak dalam kondisi sakit, ini riwayat daripada kan para sahabat-sahabat Nabi yang kemudian diturunkan ke para ulama-ulama kita. Ya. Saya hanya menceritakan saja. Ya. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini coba dia perhatikan. Ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang di perkumpulan Indonesia. Jadi terbukti meningkatkan kekebalan daripada tubuh, sistem imunitas itu imun, kekebalan tubuh dengan bekam. Jadi kalau misalnya satu kampung ini supaya bisa terbebas daripada penyakit, saya rasa tadi itu penyakit hati itu hindarilah ya. Kemudian berbekam rutin, minum madu, ya kan? Kemudian ya tadi itu lah ya, sholat sunnah, jaga wudhu. Kalau untuk adik-adik sekalian usahakan sepertiga malam itu langsung mandi, kemudian pakai baju bersih, pakai wangi-wangian, kemudian baca Al-Quran. Insya Allah semua itu pintar. Kalau pintar itu ya kan, kalau pintar itu kan didapat dengan belajar. Kalau jenis itu bawaan lahir. Belajar itu ya ini membaca, mendengarkan seperti yang saat ini para adik lakukan, berdiskusi kelompok, ya kan? Menghafal itu bagian daripada belajar. Kalau belajar secara teratur, insya Allah kita jadi pintar. Saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya bahwasanya usahakan anak kita itu, ya kan, belajarnya ditingkatkan. Kenapa? Karena anak-anak dari suku Tionghoa itu kalau kurang dari 6 jam dalam satu hari belajarnya sama orang tua itu dimarahi. Mereka itu rata-rata belajar itu tidak 6 jam setiap hari. Maka itu kan pintar-pintar kan. Nah, harusnya kita bisa lebih pintar lagi. Kita punya keyakinan kok belajar dengan sepertiga malam itu luar biasa dalam hal untuk meningkatkan kemampuan otak kita untuk menyerap daripada semua ilmu-ilmu tersebut. Tentulah ilmu yang baik dan yang kurang baik itu dihilangkan. Nah, untuk bekam ini kan ilmu. Gak mungkin kita mau dibekam kalau kita tidak mendapatkan ilmu dari bekam. Kalau Bapak khawatir dibekam tanpa tahu bekam itu seperti apa, nah untuk tahu bekam itu seperti apa, nah ini saya sama Pak Solihin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik ya kan menceritakan, nah Rasulullah SAW biasa melakukan hijamah bekam pada pelipis dan pundaknya. Pelipis dan pundaknya. Nah, ini bagian daripada menjaga, ya kan, supaya terhindar daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam otak. Persarafannya itu bisa menjadi lebih kuat untuk saraf itu sangat diperlukan untuk semua sistem organ tubuh kita. Datang itu dari otak, saraf itu dari otak datangnya. Ya kan, kemudian diteruskan kemana? Ke tangan, kaki. Ya kan? Jadi kalau otak ini nggak diperkuat, ya, tentu nanti hantaran saraf khususnya otak ke kaki itu tidak lebih kuat, tidak kuat. Maka itu dimulai dari otak. Oke, baik ya Pak. Nah, ini bekam sebagai preventif dan promotif banyak sekali. Ibnu Umar, ya kan, Rasulullah beliau berkata, Rasulullah bersabda, hijamah sebelum makan pagi adalah paling ideal. Jadi sebelum makan pagi, hijamah itu dapat menambah kecerdasan akal, menambah kekuatan hafalan orang-orang yang menghafal. Ya, siapa yang hendak melakukan pengobatan itu dengan hijamah. Ya. Jadi nggak ragu lagi lah kita dengan hijamah, dengan bekam itu ya. Jadi untuk pesantren itu sebenarnya sudah materi wajib, harusnya bekam itu disampaikan dan sudah menjadi suatu bukan lagi pengobatan,
suatu program yang untuk memperkuat daya tahan tubuh daripada sambil itu. Bekamlah setiap bulannya pada tanggal 17 1921 ya. Nah, hasil penelitian dilakukan tentang Heptas bekam yang berkaitan dengan pencegahan penyakit yang telah meningkatkan relaksasi tubuh. Relaksasinya punya relaksasi otot. Otot itu dalam keadaan kontraksi pasti nggak enak, pasti kita dibuat sakit ya. Tapi kalau sudah direlaksasi dengan dipijat, nah kita jadi nyaman. Bahkan mungkin langsung tertidur. Nah, jadi kalau tertidur biasanya bangun tidur bisa lebih segar lagi ya. Nah, ternyata dengan relaksasi daripada otot yang ada di tubuh kita ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini hormon bahagia. Banyak kali istilah medisnya, tapi sebenarnya istilahnya nggak banyak yang saya sampaikan ini, ya kan? Jadi endorfin itu hormon bahagia. Apa itu yang perlu tahu juga lah ya? Namanya hormon endorfin itu, ya kan? Itu efek yang ditimbulkan dengan berbekam. Dan juga sebelum berbekam dilakukan yang namanya pijatan terlebih dahulu pada daerah otot yang dibekam. Pijatan itu menghasilkan otot itu jadi lebih rileks, dan otot yang rileks ya kan akan mengeluarkan yang namanya hormon endorfin. Berbekam juga mengeluarkan hormon endorfin, dan hormon endorfin itu hormon bahagia. Akibatnya yang stres juga, ya, orang yang stres juga berkurang stresnya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Nah, bekam dari sisi pengobatan dan rehabilitatif, ya, ini pengobatan kuratif itu adalah pengobatan. Rehabilitatif itu adalah memperkuat, ya kan, dari sisi pengobatan yang dilakukan. Ini penelitian dilakukan oleh orang Jerman, Kohler, ya. Jadi bekam merupakan salah satu cara mendapatkan kesembuhan. Orang Jerman aja meneliti. Tentu dia meneliti pada orang-orang yang dibekam. Tentulah dia orang-orang Jerman yang dibekam. Nah, mungkin pula orang Jerman itu meneliti bekam, ya kan, diambilnya pada orang Indonesia atau lain ya kan. Kemudian sebagai pengobatan dari hasil penelitian Al-Jofri, ya. Nah, ini kalau dari nama saja mungkin dari negara Arab ya. Jadi bekam itu, ya kan, sebagai tindakan kuratif, sebagai pengobatan. Nah, akan mengeluarkan namanya hormon-hormon, saya nggak usah sebutkan lagi. Kan semuanya inilah, ya kan, gunanya adalah untuk mengatasi penyakit. Nah, di kita ya ada namanya teori Taibah. Teori Taibah ini, ya kan, yang menemukannya adalah orang Mesir, seorang dokter Islam komplementari ya, yang menemukan teori ini. Bekam itu disebut dengan teori Taibah, ya kan? Kenapa? Karena prinsip daripada teori Taibah itu adalah pengeluaran daripada racun-racun yang ada di permukaan tubuh kita dengan tindakan permukaan pada waktu bekam tersebut. Itulah dia kuncinya ya. Nah, ini seperti ini Pak, ini sel-sel darah merah ya, yang di dalamnya banyak terdapat racun-racun. Nah, ini pembuluh darah, Nah, ini kop bekam ini kopnya. Nih, seperti ini. Ini kopnya. Ini kulit yang naik ke atas yang mengisi hampir daripada semua permukaan daripada daerah yang kop tadi ya. Jadi dengan kop itu kan kulitnya naik ke atas, berbentuk kubah ya. Nah, akibatnya apa? Ya, racun-racun tadi itu juga akan tertarik ya kan, ke atas, mengisi permukaan kulit tubuh yang tertarik ke atas tadi. Nah, setelah itu ini dibuat permukaan dibuat ya kan, dibuat permukaan. Nah, kemudian dipasang lagi kopnya, kemudian nanti kan darah kotor itu keluar. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah berbekam pasti sudah merasakan kan enaknya berbekam tersebut ya. Jadi selain efek enak tadi, itu efeknya relaksasi ya kan.
bebaskan dari rasa sakit dan ini. Baik ya, yang terakhir kita berperan sebagai ini hal kesimpulan ya, dari penelitian dilakukan kalau et al. Ini orang Cina Pak, kalau et al. Mereka itu meneliti tentang ini. Jadi kalau kita lah tak percaya juga dengan efek bekam, dengan bekam ya kan, sebagai menjaga jangan terhindar dari penyakit, mengobati penyakit ya, biasakanlah orang Islam ya kan, tak percaya ya kan, dengan bekam dalam hal untuk terhindar daripada penyakit, mengobati penyakit. Orang India aja, orang Cina aja meneliti untuk bekam, apalagi kita ya. Jadi kalau perhatikan, Ebola itu mengontrol tekanan darah, menjaga stabilitas pembuluh darah, ya kan? Bahkan ini menemukan berkhasiat untuk proses rehabilitasi pasca penyakit stroke. Kemudian merangsang sel-sel saraf dalam kasus pasien dengan kelumpuhan. Jadi kalau misalnya yang menderita sedang stroke, ya kan, cuma bicara sama Pak Ustadz Solihin ya. Jadi dibuat apa namanya itu ya, mungkin Pak Solihin nanti bisa bertemukan. Kalau saya ya, saya ini dokter anestesi Pak. Saya dokter anestesi yang tugasnya di kamar-kamar operasi, ruang perawatan intensif, ya kan. Saya nggak bukan praktek bekam, cuma saya mencintai bekam ini, mencintai belajar lebih lanjut karena saya merasakan sekali manfaat bekam pada tubuh saya. Dan saya juga melakukan bekam juga pada anak saya. Jadi saya rasakan manfaatnya, maka itu saya mencintai bekam dengan mempelajari ilmunya. Nah, mempelajari ilmunya kemudian ikut di programnya pengumpulan bekam sebagai pengajar bekam. Jadi kalau bukan praktek bekam tidak mungkin Pak Solihin praktek bekam, kan nanti bisa diatasi untuk ada masalah tentang medis, nanti biasanya Pak Solihin kita berdiskusi mengatasi hal tersebut ya. Nah ini dia pasien dengan kelumpuhan ya, mengontrol tekanan darah, ya kan, bisa rehabilitasi pasca dia pernah menderita penyakit stroke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti pada waktu tanya jawab kita bisa lebih mendapatkan ilmunya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan silakan